Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal tes tulis PPK dan soal tes tulis PPS pada pemilu tahun 2024. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu PPK dan apa itu PPS. Nah, jadi PPK atau yang dikenal dengan Panitia Pemilihan Kecamatan itu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Itu yang dimaksud dengan PPK. Kemudian PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau di tingkat kelurahan. Baik teman-teman Desa Fokus yang saya hormati, kita mulai dengan soal yang pertama. Silakan diperhatikan teman-teman semuanya. Baik, soal yang pertama. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian C. Dewan Perwakilan Daerah, kemudian D. Dewan Pertimbangan Agung, dan yang terakhir E. Presiden. Jadi di soal nomor 1 ini yang termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 itu adalah D. Dewan Pertimbangan Agung. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jadi jawaban nomor 2 adalah D, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam perhitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Jadi jawaban nomor 3 yaitu E, yaitu 4%. Kita lanjut ke soal nomor 4. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2009, E. 2014. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 2004. Kita lanjut ke soal kelima. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye adalah A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi
dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati atau wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Jadi jawaban nomor 5 yaitu A. Yaitu materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Itu jawaban nomor 5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKB, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Jadi jawaban nomor 6 yaitu E. Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya soal nomor 7. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakilan banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Suara terbanyak, dan E. Proporsional. Jadi jawaban nomor 7 adalah A, yaitu distrik berwakil banyak. Kita lanjut ke nomor 8. Pada pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Two round system, E. Proporsional. Jadi jawaban nomor 8 adalah D, yaitu proporsional. Kita lanjut ke nomor 9. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU Republik Indonesia memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban nomor 9 yaitu D. DPR dan Presiden. Kita lanjut ke nomor 10. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Jadi jawaban nomor 10 adalah D, yaitu Presiden. Kita lanjut ke nomor 11. Jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Kotak suara dan bilik suara, B. Obeng untuk mencoblos, C. Sampul kertas dan segel, D. Surat suara, E. Tinta. Jawaban nomor 11 yang benar adalah B, yaitu obeng untuk mencoblos. Kita lanjut ke nomor 12. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang, E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang.
Jadi jawaban yang benar nomor 12 adalah E, yaitu 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. Kita lanjut ke nomor 13. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. berada di nomor 1 dalam daftar calon, B. memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, C. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, D. memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilihan yang ditetapkan, C. memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Jawaban nomor 13 adalah B, yaitu memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih. Kita lanjut ke nomor 14. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 24, B. 22, C. 20, D. 18, E. 12. Jadi jawaban nomor 14 adalah C, yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kita lanjut ke nomor 15. Calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya, masyarakat asing dan warga negara asing. B. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. pemerintah dan pemerintah daerah. D. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. C. perusahaan swasta nasional. Jadi jawabannya adalah B, yaitu penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. Lanjut ke nomor 16. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. hari nasional, B. hari kalender, C. hari khusus, D. hari kerja, E. hari libur. Jawabannya adalah B, yaitu hari kalender. Lanjut ke nomor 17. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah A. hari nasional, B. hari kalender, C. hari khusus, D. hari kerja, E. hari libur. Maka jawabannya adalah B. hari kalender. Lanjut ke nomor 18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu A. paling lama 7 hari, B. paling lama 6 hari, C. paling lama 5 hari, D. paling lambat 4 hari, E. paling lama 3 hari. Dan jawabannya adalah E, yaitu paling lama 3 hari. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas A. 1. Ketua merangkap anggota dan 4 anggota. B. 1 ketua merangkap anggota dan 5 anggota. C. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. D. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota ditambah anggota di tingkat provinsi. E. 1 ketua merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota badan. 1 wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota. Jawabannya adalah C, yaitu 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Lanjut ke nomor 22. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh A. anggota tertua, B. anggota termuda, C. anggota tertua dan termuda, D. salah satu anggota dari 7 anggota, E. Kementerian Dalam Negeri. Jawabannya adalah C, yaitu anggota tertua dan termuda.
Jadi itu dia tadi soal bocoran soal tes tulis PPK dan PPS pada pemilu 2024. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat beristirahat. Terima kasih.